Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim, dan semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan belajar kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, dan terutama diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا ما كنتم تكنزون. فذوقوا ما كنتم. Fadzuku, zu sama ku sama-sama panjang dua ketukan atau dua harokat. Kenapa? Karena ada waw mati diawali dengan dhamma atau ya mati sebelumnya dhamma. Makanya panjang dua harokat atau dua ketukan. Fadzuku ma kuntum. Ma panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah mad asli atau mad tabi'i. Ma kuntum, nun mati bertemu dengan ta, samar didengungkan, siap-siap ke huruf taknya. Kenapa? Karena ikhfa hakiki disertai dengung, siap-siap samar didengungkan, siap-siap ke huruf taknya. Ikhfa hakiki. Ma kuntum, seperti itu. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Mim mati bertemu dengan ta, jelas terang. Kenapa? Karena izhar safawi. Izhar safawi jelas. Ma kuntum taknizun. Taknizun, seperti itu. Di sini kafnya huruf hamas harus ada desis atau nafasnya yang keluar. Taknizun, seperti itu. Nizun panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena mad arid lisukun. Mad asli yang diakhiri huruf hidup berupa na berada di waqaf berhenti, maka berubah menjadi mad arid lisukun. Panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Oke, kita ulang biar cepat lancar. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum. Dzalikum, za panjang dua ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya zal, mad asli atau mad tabi'i. Dzalikum khairul lakum. Mim mati bertemu dengan kha, kum kha. Jadi jelas terang karena izhar safawi, tidak boleh
dengung. Zalikum khairul, itu salah. Yang betul zalikum dan jangan disentak ya. Kum itu salah. Yang betul zalikum khairul lakum, seperti itu. Sifat lin, lentur, lemas, tidak boleh didengungkan karena sifat lin ya. Tidak boleh disentak. Khairul lakum, tak boleh. Yang betul lemas, begitu ya. Khairul lakum, rul lakum tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam, cara bacanya masuk ke lam tanpa dengung. Tanpa dengung ya, karena idgham bila gunnah. Idgham masuk ke huruf idghamnya, idgham bila gunnahnya, lam dan ro gunnah itu bila gunnah tanpa dengung. Bila itu tanpa atau dengan tidak gunnah berdengung, dengan tidak berdengung. Artinya masuk ke lam dengan tidak berdengung atau tanpa dengung. Khairul lakum, lu'rul lakum, seperti itu ya. Zalikum khairul lakum in kuntum. Mim mati bertemu dengan hamzah. Jelas, terang karena izhar safawi. Izhar safawi terang, jelas, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Khairul lakum in kuntum. In kuntum, non mati bertemu dengan kaf. Samar didengungkan, siap-siap ke huruf kafnya. Non matinya ditambah dengan ng. Jadi bacanya ing, seperti itu. Bukan in, tapi ing. Yang ditambah dengan ng hanya 2 huruf, kaf dan kof saja. Karena ikhfa hakiki itu yang ditambah dengan huruf 2 ng, maka hanya 2, kaf dan kof saja. Selain kaf dan kof tidak boleh ditambah dengan ng. Cara bacanya ing, seperti itu. In kuntum. Yang ini tak non mati bertemu dengan tak, ini tidak boleh ditambah dengan ng walaupun sama-sama ikhfa hakiki. Yang hanya ditambah dengan ng itu non mati atau tanwin bertemu dengan kaf atau kof, seperti itu. Kalau yang ini non mati bertemu dengan tak, samar didengungkan, siap-siap ke huruf taknya tanpa ditambah dengan ng ya. In ya, bukan kungtum ya, bukan kungtum tapi kuntum. Kalau yang ini ing ada ng-nya. Kalau yang ini tanpa ng. Tapi samar, tetap samar juga. Kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Mim mati bertemu dengan tak, jelas terang karena izhar safawi. Ta'lamun. Mad arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan atau harokat, 6 harokat. Karena mad arid li sukun. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Wallahu, lafdzul jalalah di depan atau di belakang, di tengah, panjangnya hanya 2 ketukan. Asyam dan mad panjang 2 ketukan. Wallahu ya'lamu innahum. Non tasydid berdiri sendiri, non tasydidnya berarti gunnah musyaddadah, dengung 2 ketukan. Innahum
lakazibun. Mim mati bertemu dengan lam. Jelas terang karena izhar safawi. Izhar safawi. Izhar safawi jelas, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Innahum lakazibun. Salah. Yang betul innahum lakazibun. Seperti itu. Ka panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya. Terus zibun panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Mad arid li sukun 6 ketukan atau 6 harokat. Kita ulang sekali lagi. Wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Kita lanjutkan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at. Mati, ya, ti panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasrah. Mad asli atau mad tabi'i. Wa rahmati wasi'at. Wasi'at, taknya ya harus ada hamesnya karena huruf hames ada nafasnya yang keluar. Wasi'at, seperti itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kulla syai'. Syai', madlin ya. Karena kalau madlin itu waw mati diawali dengan fathah berada di waqaf, atau ya mati diawali dengan fathah berada di waqaf, seperti itu ya. Makanya dibaca madlin panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan seperti mad arid li sukun ya. Oke, kalau mad arid li sukun itu waw mati sebelumnya dhammah. Ya mati sebelumnya kasroh, seperti itu. Atau alif sebelumnya fathah tapi diakhiri huruf hidup, begitu. Sama seperti madlin. Dan panjangnya pun sama. Jadi sama-sama mad, begitu, sama-sama panjang. Oke, kita ulang sekali lagi. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wahia tajri bihim fi mawj. Wahia tajri. Di sini ada hurufnya qalqalah dan sudah memenuhi syarat yaitu sukun atau mati. Artinya hukum qalqalah ini berlaku. Qalqalah apa? Karena ada di tengah berarti qalqalah sugro. Ya, tajri harus dipantulkan ke huruf jimnya, huruf qalqalahnya. Wahia tajri bihim. Ri panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Ya mati sebelumnya kasroh. Wahia tajri bihim fi mawj. Bihim fi. Mim mati bertemu dengan fa. Mim mati bertemu dengan fa. Cara bacanya jelas terang. Kenapa? Karena izhar safawi. Izhar safawi itu jelas terang. Sama dengan izhar halki. Tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Bihim fi itu salah. Yang betul bihim fi. Bihim fi. Seperti itu ya. Jangan disentak juga. Jadi izhar safawi itu
hurufnya semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, begitu. Apabila ada mim mati, karena hukum mim mati termasuk hukum mim mati ya, maka mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain ba dan mim. Makanya dibaca jelas terang. Wa hiya tajri bihim fi mauj. Fi panjang dua ketukan karena ada ya mati. Ini ya mati ya, karena cuman gak ada matinya atau sukunnya. Ya mati diawali dengan kasroh atau ya mati sebelumnya kasroh. Panjang dua ketukan. Fi mauj. Mauj ini madlin ya, karena waw mati diawali dengan fathah berada di waqaf ya. Sifat lin berada di waqaf itu madlin. Panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Terus yang terakhir mauj. Jimnya kan tanwin awalnya. Karena waqaf maka berubah menjadi sukun atau mati. Nah, jim ini termasuk hurufnya qalqalah. Nah, karena jimnya berharokat sukun maka berlaku hukum qalqalah. Kalau di akhir seperti ini namanya qalqalah kubra. Kalau di awal tadi tajri, ini di tengah ya. Ini namanya qalqalah sugro. Kalau di awal atau di tengah itu qalqalah sugro. Kalau di akhir ini namanya qalqalah kubra ya. Mauj. Jadi dipantulkannya ke huruf jimnya, huruf qalqalahnya. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa hiya tajri bihim fi mauj. Wa hiya tajri bihim fi mauj. Falyabudu hadzal bait. Falyabudu panjang dua ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhamma. Ini ada yang mengatakan mad badal atau mad asli ya, mad tabi'i ya. Saya mengatakan mad tabi'i saja. Oke. Falyabudu panjangnya sama dua ketukan. Mad badal, mad iwad, mad tabi'i itu namanya sama dua ketukan atau dua harokat. Falyabudu hadzal bait. Rabbaha panjang dua ketukan ini karena ada tanda berdiri di atasnya atau harokat fathah berdiri atau ada alifnya di atasnya itu sama aja ya, karena sama-sama mad asli ya, mad tabi'i. Rabbahadzal bait. Di sini awalnya za ini panjang. Berhubung za ini bertemu dengan hamzah wasol, berarti ada alif bertemu dengan hamzah wasol di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah alif dan hamzah wasolnya ada di tengah-tengah antara zal dan lam. Artinya ini alif dan hamzahnya ini tidak dianggap. Cara bacanya langsung ke lam. Jadi lamnya berharokat sukun. Jadi langsung ke sukunnya. Nah, lam sukunnya. Hadzal begitu. Jadi tidak perlu dibaca hadzal. Nah, beda ya. Jadi harus langsung ke lam sukunnya, lam matinya. Rabbahadzal bait. Ya, bait ini sifat lin di akhir huruf hidup berada di waqaf, ini namanya madlin. Ya, madlayyin atau madlin. Madlin itu panjang sama seperti mad arid li sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Taknya karena waqaf di sini maka taknya berubah menjadi sukun. Taknya huruf hamzah harus ada nafas yang keluar. Bait. Seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar bacaan kita. Falyabudu rabbahadzal bait. Fahum fi raibihim yataraddatun.
taraddadun. Fahum fi raibihim. Fahum fi, mim mati bertemu dengan fa. Jelas, terang karena izhar safawi. Izhar safawi jelas. Fahum fi. Nah, mim matinya jelas, fa-nya juga jelas. Fahum fi raibihim. Fi panjang dua ketukan karena atau dua harokat karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Fi raibihim. Rai. Nah, ini bukan ya mati diawali dengan kasroh, tapi ya mati diawali dengan fathah. Artinya apa? Sifat lin begitu. Ya mati diawali dengan fathah itu sifat lin. Raibihim begitu. Cara bacanya itu lemes lentur. Fi rai itu lemes ya. Raibihim lentur. Fahum fi raibihim yataraddadun. Mim mati bertemu dengan ya. Jelas terang karena izhar safawi. Tidak boleh dengung, tidak boleh disentak. Raibihim yatarad itu salah. Yang betul raibihim yataraddadun. Yataraddadun panjang boleh 2, boleh 4, boleh ketukan atau 6 harokat karena mad arid li sukun. Kita ulang sekali lagi. Fahum fi raibihim yataraddadun. Kita lanjut. Wa zahara amrullahi wa hum karihun. Wa zahara amrullahi. Mim mati bertemu dengan ro, jelas terang karena izhar safawi, bacanya amrul, bukan dibaca amrul, itu salah. Yang betul amrullahi, jelas. Allahu lafdzul jalalah, ini Allah ini lafdzul jalalah panjang hanya satu ketukan kalau di tengah. Asyam dan panjang satu ketukan. Wa zahara amrullahi wa hum karihun. Mim mati bertemu dengan kaf. Jelas terang karena izhar safawi. Wa hum karihun. Ka panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Bentuk kaf kalau berbentuk kaf seperti ini artinya itu kafnya dibaca panjang karena ada alifnya ini. Ya, yang berdiri ini itu alif. Terus karihun, hun panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan atau harokat karena itu mad arid li sukun. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa zahara amrullahi wa hum karihun. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa 'alallahi lafdzul jalalah panjang hanya 2 ketukan kalau ada di tengah kalimat. Wa 'alallahi falyatawakkalil, ini pendek semuanya ya. Falyatawakkalil mu'minun. Alif lam ini al-qamariyah tandanya sukun. Falyatawakkalil mu'minun. Nun panjang boleh 2 ketukan, boleh 4 ketukan, boleh 6 ketukan atau 6 harokat. Jadi mad arid li sukun. Kalau ini tidak wakaf di sini berarti no ini menjadi mad asli ya.
Karena mad aslinya ini di akhir huruf hidup dan terus berada di waqaf, maka disebut dengan mad arid li sukun. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.